Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Yafata, anak-anakku sekalian, meskipun pada tahun ini kita belajar melalui daring, akan tetapi semangat belajar jangan pernah luntur, harus lebih semangat belajar. Kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, yang mana kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah sumber hukum yang pertama bagi umat Islam dan sebagai pedoman yang utama bagi kehidupan umat beragama, khususnya umat Islam. Nah, kenapa kita mesti belajar tentang Al-Quran? Indikator daripada pencapaian kompetensi anak-anak sahabat Yafata semoga dapat bisa mendefinisikan pengertian Al-Quran, minimal menyebutkan nama-nama Al-Quran ya. Karena ada dua ketentuan hukum dalam Islam, yang paling utama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis atau perkataan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini apa? Ya, Al-Quran ini secara bahasa diartikan atau berasal dari kata qara, ayat qara'u Qur'anan. Artinya adalah bacaan. Bahkan ulama kita Quraisy Shihab mengatakan alif yang ada pada Quran ini mengandung arti kesempurnaan. Nah, dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang paling sempurna. Karena kesempurnaan Al-Quran ini ya, kita mesti tahu bahwa kesempurnaan Al-Quran ini tidak hanya terbatas pada isi kandungan. Al-Quran tidak terbatas kesempurnaannya pada redaksi dan petunjuknya saja. Karena Al-Quran ini mudah dihafal, sangat mudah dihafal. Nah, pengertian Al-Quran menurut istilah yang kemudian kesempurnaan bacaannya disempurnakan, dinyatakan oleh Allah dalam sebuah ayat Surah Al-Baqarah ayat 185, bisa dibaca oleh anak-anak semua atau dicari dalam Al-Qur'annya ya, Surah Al-Baqarah ayat 185 tentang kesempurnaan bacaan Al-Qur'an. Nah, kalau menurut istilah Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Kalamullah yang kemudian diturunkan menjadi mukjizat kepada Rasulullah SAW, diturunkan secara mutawatir. Yang kemudian apabila kita membaca Al-Quran itu menjadi ibadah untuk kita semua. Nah, mari kita perinci pengertian Al-Quran secara istilah. Al-Quran ini adalah kalamullah, artinya firman Allah, perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Kalam Allah ini bukan perkataan malaikat juga. Ya, Al-Quran ini juga bukan perkataan makhluk-makhluk Allah lainnya, tapi ini perkataan Allah, firman Allah. Kemudian Al-Quran adalah mukjizat, kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keadaan yang luar biasa untuk para nabi disebut mukjizat. Kemudian Al-Quran diturunkan secara mutawatir, langsung dari Allah kepada melalui malaikat Jibril dan langsung ke hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesempurnaan pengetahuan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mempunyai nama bukan saja hanya Al-Quran, ya, bukan saja hanya Al-Quran. Nah, dalam ayat Surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, menunjukkan bahwa nama daripada Al-Quran ini adalah nama lainnya Al-Kitab. Ya, Al-Quran ini adalah Al-Kitab. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa sahabat Yafata melihat ayat dari surah Al-Baqarah tadi ayat 2 ya. Kemudian Al-Quran juga disebut Al-Furqan, sebagaimana dalam surah Al-Furqan Allah berfirman ayat 1,
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Al-ayah. Bisa kembali dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Furqan, surah 25 ayat ke-1 yang menyatakan nama Al-Qur'an ya adalah Al-Furqan. Kemudian Al-Qur'an juga Al-Iqra. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Silakan buka lagi Al-Qur'annya ya, supaya menjadi ibadah kita membaca Al-Qur'annya. Nah, kita bisa lihat perincian bahwa nama Al-Qur'an bukan saja Al-Qur'an, bisa Al-Furqan, Al-Kitab, juga bisa Al-Dzikra. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surah-surah yang ada di dalam 30 juz itu. Nah, tadi kita bahas Al-Qur'an, sekarang kita bahas Al-Hadis yang menjadi sumber hukum kedua dari agama Islam. Hadis itu apa? Secara bahasa hadis itu baru atau ucapan atau kisah, cerita ya yang baru atau perkataan atau cerita, kisah. Ini secara bahasa disebut hadis. Namun secara istilah sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada dirinya Kanjeng Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nah, hadis ini adalah terbagi menjadi 3. Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Perkataan, perbuatan, dan hadis takriri. Ya. Nah, apa itu hadis qauli? Perkataan. Segala perkataan yang pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, baik syariah, akhlak, muamalah, akidah, pendidikan, dan lain sebagainya, maka itu disebut hadis. Kemudian ada hadis fi'li atau perbuatan. Adalah perbuatan yang berisi penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum dijelaskan ya dalam Al-Quran, maka dijelaskan oleh hadisnya Rasul. Kemudian ada hadis takriri, penetapan Rasul yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya. Ada kisah ya nanti ya. Ada kisah Rasul dihidangkan daging dob atau daging sebangsa buaya, biawak ya, biawak. Karena Rasul biasanya memakan daging unta, dihidangkan daging biawak, tapi Rasul hanya diam, tidak memakan. Kemudian sahabat bertanya, apakah Rasul tidak mau gitu. Rasul bukannya tidak mau, tapi tidak biasa memakan daging dob. Makanya itu masuk pada kriteria contoh hadis takriri. Rasul hanya mendiamkan saja, ya, hanya mendiamkan saja. Nah, ini secara singkat penjelasan tentang Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi sumber hukum utama dan pegangan utama kita sebagai umat Islam. Jangan kita meremehkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, silakan belajar tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, sementara di madrasah kita belajar tentang itu. Insya Allah ya sedikit-sedikit paham. Nah, kesimpulannya bahwa Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan kalau dibaca itu menjadi bernilai ibadah. Nah, kalau Al-Hadis segala sesuatu yang bersumber dari perkataan dan perbuatan ataupun ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi terus saja dibulak-balik biar paham. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.